Inilah suasana kericuhan yang terjadi di kantor Kecamatan Bulo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat rekapitulasi penghitungan suara dilakukan pada Senin siang kemarin. Rekapitulasi yang awalnya berjalan aman, tiba-tiba terjadi kericuhan hingga suasana di dalam ruangan gaduh. Sejumlah orang yang berada di tempat tersebut berhamburan, beberapa orang terlihat emosi dan sempat saling kejar. Seorang saksi bahkan mengambil kursi plastik yang berusaha menyerang seorang yang diduga saksi partai politik lainnya. Keributan bermula saat seorang saksi meminta rekapitulasi dihentikan lantaran meminta tanggapan KPPS. Beruntung sejumlah aparat kepolisian melerai kedua belah pihak yang nyaris saling serang dan adu jotos. Ketidakpuasannya maksudnya seperti ini, yang saksi tersebut minta klarifikasi bahwasanya ada 3 desa dan 5 TPS itu kemarin adanya kejadian boleh bilang bencana yang mengharuskan TPS itu bergeser agar tidak basah karena hujan. Rekapitulasi kembali dilanjutkan setelah suasana kembali tenang dan sejumlah aparat kepolisian menjaga ketat proses penghitungan suara di Kecamatan Bulo. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzaizar Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan hingga baku hantam terjadi saat pleno rekapitulasi suara pemilu di Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Masa emosi karena calon legislatif yang didukungnya mendapatkan hasil suara sedikit. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang merupakan simpatisan seorang calon legislatif dari Partai Nasdem menerobos masuk ke dalam arena rekapitulasi suara. Mereka emosi hingga membanting kursi, meminta rekapitulasi suara di Kecamatan Lembar, Lombok Barat dihentikan. Panitia pemungutan suara dituding melakukan kecurangan dan menguntungkan salah satu calon hingga membuat mereka emosi. Aksi tersebut juga diwarnai baku pukul antara warga dengan aparat keamanan yang berusaha mencegah massa mengambil kotak suara. Beruntung, petugas keamanan bisa mencegah keributan meluas dan mengamankan kotak suara. Ya, memang sempat masuk ke kantor camat, tapi tidak ada warga yang sampai dengan masuk ke tempat kegiatan rapat pleno. Kita sudah himbau bersama Pak Ketua PPK, bersama teman-teman yang lain, dengan aparat keamanan yang lain, silahkan dikawal, tentunya secara prosedural. Tidak ada korban akibat kejadian ini, namun proses rekapitulasi tingkat kecamatan sempat tertunda. Pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur terindikasi banyak terjadi kecurangan. Masa pun mendatangi kantor KPU dan Bawaslu untuk menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang. Masa menggeruduk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, namun aksi mereka tertahan di pintu masuk oleh barikade aparat kepolisian. Masa pun menumpuk dan sempat memblokade jalan. Selain membawa beragam spanduk kecaman terkait ketidakbecusan penyelenggara pemilu, mereka juga membawa keranda mayat sebagai tanda dan kritik atas matinya demokrasi di Indonesia. Mereka menilai suara pemilu bisa diatur oleh segelintir pihak untuk memenangkan pihak atau calon tertentu, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengunjuk rasa menuding telah terjadi aksi kecurangan secara masif yang dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemilu dan menuntut pelaksanaan pemilu ulang di semua TPS di Kabupaten Bangkalan. Tapi hari ini, penyelenggara pemilu hari ini, semuanya tidak ada yang benar. Karena penghitungan data sudah jelas. Bawaslu menekan ke PPS bagaimana salah satu calon harus dapat suara tanpa dicoblos. Jadi kami menuntut pemilihan ulang di Bangkalan ini. Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh menyatakan pihaknya sangat terbuka atas segala kritikan, termasuk pengaduan dugaan kecurangan pemilu dari setiap elemen masyarakat. Bahkan menurutnya pihak Bawaslu sudah melakukan investigasi dan memproses laporan atau pengaduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Kalau dari jumlah mungkin teman-teman sudah bisa pastikan ya. Ya, kami sudah berapa rekom PSU, berapa puluhan AU ya. Tinggal kita buktikan saja ya KPU untuk melaksanakan rekom kami dan akan ketahuan apakah benar-benar ada kecurangan itu, ada pergeseran suara atau seperti apa. Tinggal
Bawaslu Bangkalan sudah merekomendasikan kepada KPU setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang dan hitung ulang terhadap puluhan TPS di Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Mantan Menko Polhukam yang juga Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD turut berkomentar tentang kekacauan data Pilpres 2024. Mahfud MD meminta agar sistem informasi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum diaudit oleh lembaga independen. Audit digital forensik terhadap sistem Sirekap KPU seharusnya dilakukan oleh lembaga independen bukan lembaga berwenang. Audit forensik terhadap sistem Sirekap KPU diperlukan menyusul kekacauan data yang terjadi pada Pilpres 2024 karena data yang diinput tidak sama dengan formulir C hasil di tempat pemungutan suara. Meski demikian, anggota KPU RI Betty Epsilon Isdrus menyatakan bahwa Sirekap hanya alat bantu, bukan rujukan perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan Sirekap. Ya. Bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap Sirekap itu. Jadi itu supaya diaudit benar itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis gitu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini dikeluarkan pindah ke daerah lain itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Dugaan munculnya penggelembungan suara dinyatakan Rocky Gerung saat ditanya kemungkinan adanya suara yang menguntungkan salah satu paslon. Rocky Gerung mengaku kecurangan dimulai sejak dari Mahkamah Konstitusi. Berikut cuplikan pernyataannya dalam program Rakyat Bersuara iNews pada Selasa malam. Tetapi kita menduga, I'm doing estimation, saya menduga bahwa ada hantu di dalam mesin, ghost in the machine itu. Itu namanya pikiran heuristik. Di dalam metodologi diajarkan itu. Diajarkan di dalam filsafat metodologi. Ghost in the machine. Siapa ghost itu? Yang mengatur-ngatur dirty vote. Ya pasti dirty hand. Jadi ada dirty hand di dalam mesin yang menyebabkan orang mampu menduga bahwa ini ada dirty vote. Lapisan pertama kita temukan itu. Lalu kita berpikir lagi tuh, kalau ada dirty hand, berarti ada dirty mind, ada pikiran kotor di situ tuh. Siapa yang punya dirty mind? Ya mastermind-nya. Logikanya begitu, algoritma rasio saya begitu. Lalu kita tanya, boleh nggak saya menduga siapa mastermind-nya tuh? Boleh aja, karena ada sekuensi peristiwa mulai dari Mahkamah Konstitusi. Maka saya mengambil kesimpulan, ada mastermind di Mahkamah Konstitusi.